Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lutfi Ramadhani. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ulumul Hadis tentang ilmu Rijal Al-Hadis. Apa itu ilmu Rijal Al-Hadis? Ilmu Rijal Al-Hadis itu secara bahasa Rijal artinya laki-laki atau orang-orang. Secara istilah, ilmu Rijal Al-Hadis itu adalah ilmu yang mempelajari keadaan para perawi atau penyampai hadis untuk mengetahui siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang tidak dapat dipercaya. Jadi di ilmu Rijal Al-Hadis ini tuh ilmu yang mempelajari kita untuk mengetahui siapa perawi yang meriwayatkan hadis gitu. Jadi kita tuh mencari tahu di ilmu ini tuh. Ilmu ini juga sering disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu yang membahas tentang ta'dil dan jarh. Ta'dil itu apa? Ta'dil itu memuji atau mengakui kepercayaan seseorang. Jadi di dalam ta'dil itu kita tuh sebutin apa saja kelebihan dari perawi tersebut, apa saja kebaikan dari perawi tersebut, kelebihan-kelebihan dari perawi tersebut, seperti itu. Sedangkan jarh, kita tuh menceritakan atau menjelaskan gimana kecacatan atau alasan seseorang itu tidak bisa dipercaya sebagai perawi gitu. Jadi kita di al-jarh itu menjelaskan bagaimana kekurangan dari seorang perawi tersebut, bagaimana dia tidak bisa dipercaya itu karena apa karena dia ingatannya itu lemah, atau karena dia tuh tidak jujur, atau akhlaknya kurang baik, seperti itu. Jadi kalau ta'dil itu kelebihan dari para perawi, kalau jarh itu adalah kekurangan dari para perawi. Kemudian apa saja sih yang dipelajari di Rijal Al-Hadis ini? Di ta'dil dan jarh itu yang dipelajari itu apa aja gitu. Yang pertama yang dipelajari itu dari nama asli seorang perawi tersebut. Jadi kita mengetahui nama aslinya tuh siapa. Terus kemudian nasabnya atau garis keturunannya. Terus julukannya. Dia biasa dijuluki apa oleh orang terdekat dan keluarganya. Dan gelar agar tidak tertukar dengan orang lain yang namanya itu sama. Yang kedua yang dipelajari itu waktu lahir dan wafat. Mengetahui apakah mereka itu sempat bertemu dan mendengar hadis dari gurunya. Jadi seorang perawi ini tuh kita harus tahu waktu lahirnya dia kapan dan wafatnya itu kapan. Dan kita harus tahu dia itu pernah atau sempat bertemu dengan guru-guru yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu kita mempelajari sifat keagamaannya dan sifat kejujurannya. Apakah mereka itu orang yang soleh, apakah mereka orang yang jujur, terus sering berdusta atau tidak gitu, dan menjauhi dosa besar gitu. Jadi seorang perawi itu tidak boleh melakukan dosa besar. Kemudian yang dipelajari dari Rijal Al-Hadis adalah kekuatan ingatannya. Apakah ingatannya itu kuat, atau dia tuh rajin menghafal, atau dia malah justru sebaliknya sering salah atau banyak lupanya. Jadi itu yang dipelajari untuk mengetahui seorang perawi. Kemudian mengapa ilmu ini sangat penting? Bayangkan nih, jika ada seseorang yang memberi kabar atau memberi suatu cerita kepada kalian, tapi kalian itu nggak tahu orang itu tuh gimana kepribadiannya, apakah dia emang suka berbohong atau dia sering mengarang suatu cerita, otomatis kita tidak akan percaya kalau dia memang sudah terbiasa berbohong. Jadi kita harus tahu dulu nih seorang perawi hadis itu kepribadiannya seperti apa gitu, baru kita akan bisa yakin dan bisa mengamalkan apa yang dikatakannya, seperti itu. Dan kemudian fungsi dari mempelajari hadis ini adalah untuk menentukan apakah hadis
itu tuh sahih atau hasan, atau bisa diamalkan atau tidak, doif, atau bisa jadi hadis tersebut palsu. Kemudian tanpa ilmu rijal al-hadis ini, kita bisa saja mengamalkan hadis palsu atau hadis yang lemah karena tidak tahu kualitas penyampaiannya, kualitas dari orang yang menyampaikan hadis tersebut. Jadi ilmu ini penting karena kita bisa saja salah mengamalkan suatu hadis hanya karena perawinya itu kita tidak tahu gitu. Kita tidak meneliti lebih dalam dari seorang perawi tersebut. Syarat perawi yang dapat dipercaya. Menurut para ulama, perawi hadis harus punya dua sifat utama. Yang pertama itu adil dan yang kedua dhabit. Adil itu yang seperti apa sih? Adil itu yang pastinya beragama Islam. Kemudian perawi hadis harus berakhlak baik, jujur, terhindar dari dosa besar dan tidak menyakiti orang lain. Itu yang disebut dengan adil. Kemudian yang kedua itu dhabit. Dhabit itu orang yang kuat ingatannya, terus baik dalam menghafal maupun menulis, sehingga menyampaikannya itu persis seperti yang didengar oleh guru-guru sebelumnya. Jadi penyampaiannya itu tuh sama seperti perawi sebelumnya dan sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih atas sudah mendengarkan. Ini adalah penjelasan dari ilmu rijal al-hadis. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.